mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan bab 21 tentang audit siklus persediaan dan perundangan. Mungkin bagi jurusan atau program studi akuntansi tidak asing lagi ketika mendengar adanya pengendalian persediaan atau siklus persediaan dan perundangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan atau berusaha untuk menjelaskan apa saja yang terkandung di dalam bab 21 tentang siklus persediaan dan perundangan. Nah, subtopik yang akan saya bahas pada kali ini adalah yang pertama tentang pengendalian persediaan dan perundangan, yang kedua pengujian terhadap persediaan dan perundangan, dan yang ketiga adalah prosedur analitis yang mempengaruhi persediaan dan perundangan. Kita akan membahas yang pertama, yaitu pengendalian persediaan dan perundangan. Yang pertama sekali kita akan membahas apa itu pengendalian persediaan dan perundangan. Nah, pengendalian persediaan perundangan adalah proses yang mempengaruhi persediaan fisik dan yang menelusuri biaya terkait mulai sejak bahan baku dipesan sampai bahan baku siap diproduksi dan juga siap untuk dimasukkan ke dalam penyimpanan atau ke dalam gudang. Nah, ada dua kategori atau ada dua kategori yang tercakup di dalam pengendalian persediaan dan perundangan. Yang pertama adalah pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses atau barang setengah jadi dan juga barang jadi. Yang kedua adalah perhitungan biaya terkait. Nah, setiap perusahaan pasti memerlukan pengendalian fisik terhadap asetnya untuk melindungi asetnya, untuk mencegah adanya kerugian akibat penyalahgunaan atau pencurian. Nah, salah satu yang dilakukan perusahaan untuk melindungi asetnya secara fisik adalah dengan cara membatasi akses ke tempat persediaan bahan baku, barang dalam proses dan juga barang jadi. Nah, di sini seorang auditor, di sini perusahaan mampu atau klien bisa menggunakan dokumen yang bernomor urut untuk mengotorisasi pergerakan persediaan untuk mencegah adanya penyalahgunaan daripada aset. Nah, contoh dokumen yang paling baik untuk jenis ini adalah meminta persetujuan terhadap bagian pergudangan barang atau bahan baku apa saja yang telah disetujui untuk dikeluarkan dari persediaan dan juga pergudangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengujian pengendalian persediaan pada persediaan dan juga pergudangan. Nah, di sini metode atau konsep yang dilakukan auditor dalam melakukan pengujian terhadap akuntansi biaya hampir sama ketika seorang auditor melakukan pengujian pada transaksi-transaksi lainnya, yaitu yang pertama seorang auditor harus memahami pengendalian internal dalam sistem akuntansi biaya. Yang kedua, seorang auditor harus mampu memprediksikan terhadap resiko pengendalian yang direncanakan. Yang ketiga, seorang auditor menguasai luas daripada pengendalian yang direncanakan dan juga merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Nah, ketika seorang auditor melakukan pengujian terhadap pengendalian persediaan dan perundangan, ada 4 aspek utama yang harus atau yang sangat diperhatikan auditor yang tercakup di dalam akuntansi biaya. Apa saja itu? Yang pertama adalah persediaan fisik bahan baku. Yang kedua adalah dokumen atau catatan terhadap pemindahan persediaan, dan yang ketiga adalah file atau catatan utama persediaan perpetual, dan yang keempat adalah perhitungan biaya terkait. Kita akan membahas satu persatu dari keempat aspek pengujian pengendalian persediaan dan perundangan ini. Yang pertama adalah pengendalian fisik terhadap persediaan. Nah, di sini ketika seorang auditor melakukan pengujian terhadap persediaan fisik, terbatas hanya pada pengamatan dan juga terhadap tanya jawab. Pengamatan maksudnya seorang auditor mengamati apakah gudang telah dikunci atau telah ditangani oleh pegawai yang kompeten. Selain itu, auditor juga dapat melakukan tanya jawab kepada pengawas sehingga pengawas menjelaskan apa saja tugas-tugas mereka yang berkaitan atau yang berhubungan terhadap pengawasan fisik persediaan. Setelah itu, ketika auditor telah melakukan pengamatan dan tanya jawab, ketika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian fisik terhadap persediaan kurang memadai, maka auditor dapat melakukan pengamatan lebih lanjut lagi untuk memeriksa terhadap persediaan fisik. Nah, itu adalah penjelasan yang aspek atau konsep yang pertama tentang pengendalian fisik persediaan. Yang kedua adalah tentang catatan atau dokumen pemindahan persediaan. Nah, di sini seorang auditor sangat memperhatikan transaksi-transaksi sebagai berikut. Yang pertama, auditor harus memastikan
memastikan bahwa pemindahan yang dicatat memang terjadi, dan auditor juga memastikan bahwa pemindahan yang terjadi telah dicatat, dan auditor juga memastikan bahwa seluruh transaksi atau tanggal transaksi telah dicatat dengan tepat. Nah, sebelum auditor melakukan pengujian terhadap pemindahan persediaan, auditor harus memahami pengendalian internal dalam sistem akuntansi biaya. Ketika seorang auditor telah memahami sistem akuntansi biaya, auditor selanjutnya melakukan pengamatan atau melakukan pengujian terhadap pemindahan persediaan dengan memeriksa catatan atau dokumen yang tersedia. Nah, yang ketiga adalah dokumen utama persediaan perpetual. Nah, di sini persediaan perpetual atau pengendalian file induk perpetual digunakan untuk mengurangi adanya penyalahgunaan aset, di mana di sini seorang klien ketika memiliki catatan-catatan yang dapat diandalkan. Nah, di sini seorang auditor harus melakukan pengamatan atau memeriksa seluruh dokumentasi yang berkaitan terhadap penambahan ataupun pengurangan persediaan terhadap catatan yang terdapat dalam file induk perpetual. Itu adalah penjelasan yang ketiga. Kita masuk ke dalam penjelasan yang keempat, yaitu tentang pencatatan atau perhitungan biaya per unit. Nah, di sini seorang auditor dalam pencatatan akuntansi biaya yang memadai harus diotorisasikan ke dalam transaksi dan juga ke dalam transaksi akuntansi lainnya untuk mendapatkan biaya atau jumlah biaya yang akurat terhadap persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan juga barang jadi. Di sini auditor juga harus memahami pengendalian internal terhadap sistem akuntansi biaya perusahaan yang diaudit. Setelah memahami pengendalian internal, seorang auditor dapat melakukan pengujian sebagai bentuk pengujian terhadap perolehan, penjualan, dan juga penggajian. Nah, setelah auditor melakukan pengujian, auditor harus mendapatkan biaya per unit terhadap bahan baku dan juga menentukan biaya overhead manufaktur yang secara signifikan dapat mempengaruhi biaya per unit, karena ini sangat dibutuhkan oleh manajemen, karena manajemen harus memiliki asumsi ketika biaya overhead manufaktur dialokasikan ke dalam barang dalam proses yang secara signifikan dapat mempengaruhi biaya per unit. Nah, itu adalah penjelasan dari keempat aspek yang terkandung dalam sistem akuntansi biaya ketika melakukan pengujian terhadap persediaan dan juga pergudangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur analitis. Prosedur analitis ini sendiri merupakan prosedur yang sangat penting untuk melakukan audit siklus persediaan dan pergudangan. Prosedur analitis ini memiliki 3 fase: fase perencanaan, fase pemrosesan, dan juga fase penyelesaian, di mana ini bertujuan agar auditor mampu memahami bisnis klien yang sedang diaudit, dan juga auditor mampu menentukan salah saji pada persediaan dan pergudangan. Nah, kita akan membahas tentang beberapa prosedur analitis yang dilakukan terhadap siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama adalah auditor dapat membandingkan presentasi margin kotor dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah saji di sini adalah lebih saji atau kurang saji biaya per unit yang dapat mempengaruhi persediaan dan juga harga pokok penjualan. Yang kedua adalah membandingkan perputaran persediaan, yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata tahun sebelumnya. Kemungkinan salah saji di sini adalah lebih atau kurang saji biaya per unit yang dapat mempengaruhi persediaan dan juga harga pokok penjualan. Yang ketiga adalah membandingkan biaya per unit persediaan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah saji di sini adalah persediaan yang usang yang dapat mempengaruhi biaya per unit yang berpengaruh terhadap persediaan dan harga pokok penjualan. Yang keempat adalah membandingkan biaya per unit yang ditambahkan pada tahun sebelumnya. Kemungkinan salah saji yang bisa terjadi di sini adalah kompilasi biaya per unit atau salah kurang saji perkalian yang mempengaruhi persediaan dan juga harga pokok penjualan. Dan yang terakhir adalah membandingkan biaya overhead manufaktur tahun berjalan dan juga tahun sebelumnya. Di sini kemungkinan salah saji yang dapat ditemukan oleh auditor adalah adanya lebih atau kurang saji biaya per unit, terkhususnya biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead manufaktur yang dapat mempengaruhi persediaan dan juga harga pokok penjualan. Nah, teman-teman, mungkin pada bab 21 ini tentang materi saya yang